Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Bedah Ilmu. Kali ini kita akan membahas tentang bedah buku dan telah memasuki episode ke-12. Buku yang kita bedah tetap Abdi Sejarah Jilid pertama dan dengan tema reinterpretasi deislamisasi sejarah Indonesia yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Salimuddin Ali Rahman MA. Kali ini untuk reinterpretasi deislami sejarah Indonesia, kita memasuki tahap terakhir, yaitu tahap atau sesi ke-6, di mana insya Allah pada pertemuan mendatang kita memulai pembahasan inti. Di dalam pembahasan terakhir reinterpretasi deislamisasi sejarah Indonesia yang ditulis oleh Profesor Dr. Kiai Haji Salimuddin Ali Rahman MA, beliau menyatakan pentingnya perhatian kaum muslimin khususnya dan sejarawan terhadap buku Api Sejarah khususnya jilid 1 ini dan teruntuk juga di jilid 2. Apa itu? Yang pertama, para kaum muslimin dan juga sejarawan dimohon untuk dapat menulis ulang atau reprint, menulis ulang tentang buku ini, tetapi bukan hanya sekedar menulis ulang, namun juga menginterpretasi ulang atau reinterpretation. Bukan hanya menulis dan juga menginterpretasi ulang, namun juga melakukan penelitian dan penerbitan ulang. Penelitian apa? Penelitian terhadap sumber-sumber yang ditulis oleh penulis buku Api Sejarah, yaitu Saudara Ahmad Mansur Suryanegara. Adapun sumber-sumber yang kurang valid mungkin bisa divalidkan. Adapun pemikiran-pemikiran atau persepsi yang mungkin kurang pas bisa dipersepsikan secara pas. Dan di sini pentingnya untuk tidak mandek sampai di sini, tetapi juga menulis ulang, menerbitkan ulang, boleh dengan judul yang sama atas izin penulis ataupun juga dengan judul yang berbeda yang melengkapi judul Api Sejarah ini. Mengapa demikian? Karena di sini peranan ulama dan santri, yaitu cendekiawan muslim, wirausahawan, wiraniagawan, perjuangan kaum menegak ideologi Islam, upaya penguasaan maritim dan kelautan, di mana ulama dan santri yang mana peran mereka mencangkup yaitu cendekiawan, wirausahawan, wiraniagawan, perjuangan penegak ideologi Islam yang rahmati lil alamin, dan juga upaya penguasaan maritim dan kelautan. Ini ternyata dilakukan atau diupayakan oleh kelompok-kelompok atau pihak-pihak tertentu dengan mendegradasi mereka sehingga adanya upaya deislamisasi penulisan sejarah di Indonesia. Deislamisasi penulisan sejarah di Indonesia terhadap peranan ulama dan santri ini telah dikemukakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Salimuddin Ali Rahman MA yang merupakan perwakilan dari Ikatan Ulama dan juga Pondok Pesantren Jawa Barat. Apa itu bentuknya? Bentuk daripada deislamisasi penulisan sejarah Republik Indonesia menurut Profesor Dr. Salimuddin Ali Rahman MA adalah yang pertama menurut waktunya. Profesor Dr. Kiai Haji Ali Rahman MA menyatakan bahwa deislamisasi penulisan sejarah Islam atau peranan ulama dan santri di Indonesia ini berlangsung cukup lama. Bukan hanya pada masa setelah kemerdekaan, tetapi pada masa pra-kemerdekaan. Kemudian deislamisasi sejarah atau deislamisasi penulisan sejarah di Indonesia terhadap peran ulama dan santri di bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan juga keamanan ternyata dituliskan di dalam sejarah itu tidak mendapatkan tempat yang terhormat di dalam penulisan sejarah Republik Indonesia. Kita melihat
Di dalam peranan ulama dan santri di bidang Ipoleksos Hankam ini tidak mendapatkan tempat yang terhormat. Dan itu diamini oleh masyarakat awam, bahkan diamini oleh cendekiawan muslim. Mereka tidak menyadari adanya upaya deislamisasi ini. Dan mereka cenderung mengira bahwasanya penulisan sejarah yang benar adalah penulisan yang telah dituliskan oleh sejarawan Belanda terdahulu. Oleh Snow Grootgrens misal, atau oleh penulis-penulis Belanda terdahulu. Padahal Snow Grootgrens dan juga penulis-penulis sejarah Belanda itu telah melakukan deislamisasi dengan menempatkan peranan ulama dan santri tidak sesuai dengan tempatnya. Dan itu diamini oleh masyarakat awam setelah kemerdekaan, bahkan menurut Profesor Dr. Kiai Haji Aliur Rahman MA adalah juga cendekiawan muslim mengamini para sejarawan Belanda yang telah melakukan upaya-upaya deislamisasi pada penulisan sejarah-sejarah mereka, khususnya di Nusantara, Indonesia. Kemudian kejanggalan-kejanggalan diorama di Monumen Nasional. Kenapa kok dibahas pula oleh Profesor Dr. Kiai Haji Aliur Rahman MA bahwa adanya kejanggalan diorama di Monumen Nasional atau Monas ini? Karena sebagaimana kita melihat bahwasanya masyarakat awam bahkan cendekiawan muslim itu mengamini sejarah atau penulisan sejarah yang dituliskan oleh sejarawan Belanda, dan pengaminan tersebut tertuang di dalam diorama Monumen Nasional. Apa itu? Yang pertama adalah pesantren sebagai pemersatu bangsa itu muncul di abad ke-14. Kemudian muncul diorama agama Katolik Roma sebagai penyatu di tahun 1947 dan gereja Protestan sebagai pemersatu bangsa di abad ke-20. Tetapi ternyata pada saat diorama itu dinyatakan, seakan-akan di abad ke-20 tidak ada peran Islam sama sekali. Mana Nahdlatul Ulama? Mana Persatuan Islam atau Persis? Dan kawan-kawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang mengatasnamakan Islam, seakan-akan apakah yang dimaksud pemersatu bangsa berbendera Islam itu hanya muncul di abad ke-14, kemudian tergantikan seluruhnya atau sebagian besarnya oleh Katolik Roma dan Gereja Protestan di abad ke-20. Kenapa apabila diorama tersebut memang masih menyatakan bahwasanya Islam juga mewarnai abad 20, mengapa NU dan Persis serta kawan-kawan di dalam organisasi maupun di dalam non-government, ya, di mana mereka berbendera Islam, mereka tidak diikut sertakan di diorama tersebut. Seakan-akan ini tergantikan. Setelah abad ke-14 selesai, kemudian digantikan ke abad ke-20. Yang hanya ada di abad ke-20 yaitu Muhammadiyah, di mana diorama Monumen Nasional ini menyatakan munculnya Muhammadiyah. Tetapi apabila kita lihat, Muhammadiyah nampak di dalam urutan diorama itu adalah urutan ke-25. Padahal Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1920. Lebih dahulu daripada yang namanya Taman Siswa. Di dalam bidang pendidikan, Taman Siswa itu dioramanya urutannya adalah ke-24. Sedangkan Muhammadiyah dioramanya di belakang Taman Siswa yaitu 25. Apabila kita melihat time series-nya, melihat kejadian urutan waktunya, seharusnya Muhammadiyah itu lebih dahulu disematkan di diorama tersebut karena didirikan pada tahun 1912. Sedangkan Taman Siswa baru dibentuk pada tahun 1922. Seharusnya yang 24 itu Muhammadiyah, yang Taman Siswa adalah 25. Kenapa demikian? Ada apa gerangan? Alasan ini belum diketemukan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Salimuddin Aliur Rahman MA. Maka beliau menanyakan itu. Adanya kejanggalan yang harus dijawab pihak otoritas. Yang sampai sekarang pihak otoritas itu
belum memberikan klarifikasi khususnya kepada Profesor Dr. Kiai Haji Ali Rahman MA, sehingga beliau menuliskan di reinterpretasi keislamisasi sejarah Republik Indonesia di buku Abis Sejarah. Nah, sisi lain, apabila tadi masyarakat awam dan cendekiawan Muslim kebanyakan besar adalah mengamini penulisan sejarah Indonesia oleh para kalangan sejarawan Belanda, tetapi di sisi lain pemerintah Indonesia tidak bisa mengelak bahwasanya dalam kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yaitu atas perjuangan kaum muslimin yang mengakui bahwasanya kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, disematkan di dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga pemerintah Republik Indonesia pun juga di sisi lain banyak memberikan ikhtiar untuk mengenang jasa para pahlawan dan juga berikhtiar untuk mengenang bagaimana mereka memberikan kalimat-kalimat tinggi, kalimat-kalimat ilahiyah dalam perjuangan mereka, yaitu bahwasanya Indonesia ini merdeka bukan semata-mata atas perjuangan saja, bukan semata-mata atas tumpah darah saja, bukan semata-mata atas perjuangan para pahlawan dan juga tumpah darah mereka, dan juga waktu mereka yang terbuang, harta mereka yang dikorbankan, tetapi juga atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Kemudian Indonesia ini diberikan karunia kemerdekaan, maka pemerintah pun juga berupaya untuk membangun peribadatan-peribadatan besar di Indonesia berupa masjid. Sebagaimana kaum muslimin di situ berkumpul, menimba ilmu, saling berkenalan, saling berdiskusi, berkomunikasi, juga mendapatkan tausiah, juga saling merapatkan ukhuwah di masjid itu, dan masjid itu adalah tempat yang suci, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun 3 masjid besar yang didirikan pemerintah. Yang pertama adalah Masjid Syuhada di ibu kota perjuangan Republik Indonesia, ibu kota Republik Indonesia Serikat pada saat itu, yaitu di Yogyakarta, Hadiningrat. Di Yogyakarta berdiri Masjid Syuhada, masjid yang didirikan untuk kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah masjid terbesar se-Asia Tenggara, yaitu Masjid Istiqlal di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, yang sampai saat ini kita bisa merasakan kehadiran masjid ini, dan masjid ini begitu megahnya, dan masjid ini juga tempat kaum muslimin berkumpul di hari-hari Jumat, di hari-hari besar, dan juga di hari-hari sholat 5 waktunya. Masjid ini dibangun, diwakafkan untuk kaum muslimin di Indonesia, dan bagi mereka yang ada di Indonesia, mereka sangat cinta dengan Masjid Istiqlal ini. Kemudian yang ketiga adalah Masjid Baitur Rahim di Istana Negara Jakarta. Di Istana Negara Jakarta didirikan Masjid Baitur Rahim sebagai tempat berkumpulnya para pemerintah abdi negara pusat untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan juga di hari-hari besar. Di sini kita ada sebuah pertanyaan besar yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Salimuddin Ali Rahman MA, yaitu mungkinkah proklamasi 17 Agustus 1945 yang dibacakan pada Jumat Legi pada jam 10 pagi tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah dapat dituliskan dan dibacakan oleh proklamator didampingi oleh Muhammad Hatta apabila tanpa ulama dan para santri sebagai pengawal terdepan kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkinkah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 45 di Jumat Legi tanggal 9 Ramadan 1364 dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Soekarno didampingi Hatta, ditandatangani oleh 2 orang tersebut. Mungkinkah itu dibacakan apabila tanpa pengawalan ulama dan santri, apabila tanpa pengorbanan ulama dan santri yang pada saat itu sebagai garda terdepan? Pada masa itu penjajah Jepang
sangat-sangat ketat sekali memperhatikan gerak-gerik para tokoh Republik Indonesia dan juga perjuangan-perjuangan Indonesia. Ada apa gerangan? Maka dari itu kita akan bahas terus buku ini. Kemudian bagaimanapun juga upaya deislamisasi dari berbagai pihak yang tidak senang dengan Islam. Di sisi lain pemerintah itu masih tetap berupaya mengenang perjuangan para ulama dan santri. Pemerintah juga memahami bahwasanya ulama dan santri sebagai garda terdepan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Maka dari itu, pemerintah membangun patung Pangeran Diponegoro sebagai simbol dinamika dan mobilitas ulama dan santri dalam perjuangan mereka membebaskan Nusantara Indonesia dari segenap bentuk penjajahan. Kenapa kok patung Diponegoro ini sebagai mobilitas ulama, sebagai simbol mobilitas ulama dan santri dalam perjuangan mereka membebaskan Nusantara Indonesia dari segenap bentuk penjajahan? Maka kita akan bahas satu persatu, pelan-pelan. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk membahas buku habis sejarah ini sampai tuntas. Amin. Kenapa demikian? Ada patung Diponegoro dibangun karena maka dari itu Profesor Dr. Kiai Haji Salimuddin Ali Rahman MA berwasiat untuk generasi muda dalam menempatkan buku habis sejarah ini. Bahwa buku habis sejarah ini adalah buku fakta. Fakta yang berisikan perjuangan para ulama dan santri dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi bagaimanapun juga, namanya buku ditulis oleh manusia. Tidak luput dari kesalahan dan kealpaan. Buku ini kurang detail. Buku ini masih perlu pendalaman. Buku ini masih perlu penambahan. Maka dari itu Profesor Dr. Kiai Haji Ali Rahman MA berwasiat kepada para pemuda. Wahai pemuda, tugas generasi muda dan para peminat sejarah, mohon untuk menulis ulang dan melengkapi buku ini. Mohon untuk menulis ulang dan juga menyempurnakan buku ini. Mohon untuk menulis ulang dan melengkapi dan menyempurnakan sesuai dengan persepsi para sejarawan, fakta-fakta yang ada, dan saksi-saksi yang saat ini masih hidup. Dan mohon juga persepsi-persepsi yang salah bisa juga disempurnakan kembali. Asalkan itu sesuai dengan bingkainya, sesuai dengan pakemnya, bukan karena kepentingan tertentu, bukan karena tuntutan tertentu, apalagi itu tuntutan karena pangkat, jabatan, harta, yang menyebabkan bias penulisan sejarah itu hanya karena faktor unsur duniawi, bukan karena faktor ilmu dan faktor penyampaian yang sebetulnya. Allahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa disampaikan episode atau sesi terakhir dari reinterpretasi, deislamisasi, penulisan sejarah di Republik Indonesia yang disampaikan oleh perwakilan dari Persatuan Ulama dan Santri di Jawa Barat, Profesor Dr. Kiai Haji Salimuddin Ali Rahman MA, dan insya Allah kita akan membahas bab intinya mulai pertemuan mendatang setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kami untuk mereinterpretasikan ulang atau membedah buku ini secara kompleks sampai tuntas, secara menyeluruh, secara komprehensif. Jilid 1 dan juga jilid 2. Demikian kurang lebih mohon maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita dengan umur yang tetap barokah serta manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan mendatang insya Allah.